gitu ya. Ada kan penjual yang buah-buahan gitu, ini satu pohon misalkan, dia jual pohon durian, dia jual misalkan 10 juta nih misalkan satu pohon, tapi nanti barangnya tua, nggak boleh gitu teh, keborong maksudnya. Hijau, dia boleh hijau, boleh masih hijau. Nah, hijau, hijau nggak boleh kan gitu teh, karena apa? Kata Rasul takut kena hama sebelumnya. Coba kalau bilang hikmahnya apa? Dijual, tapi nanti dipanen, setelah diambil, hikmahnya ada nih. Kalau terkena hama pasti hancur semua barang. Maka hikmah dari larangan Rasul itu ada hikmahnya. Larangan dari Rasul ya. Apakah sebetulnya kamu memakan hak saudaramu? Karena di situ jual beli teh harus hak. Mantap. Kalau ini merentakan supaya makanannya harus teh. Perhatikan apa yang kamu makan, apa yang kamu. Bismillah. Baca ini cerita bagi bacaan ini 100 orang. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya, termasuk nikmat sehat lahir batin kita, serta nikmat yang paling agungnya, yaitu nikmat keimanan dan keislaman, yang tiada bisa mengalahkan nikmat tersebut. Dan di malam ini kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai sirah kisah para nabi dari kitab Qasasul Anbiya. Bagaimana lahirnya Ismail alaihissalam. Di saat Ismail lahir, maka Allah mewahyukan kepada Ibrahim dengan menyampaikan kabar gembira akan lahirnya Ishak nantinya dari kandungan Sarah. Jadi Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Ibrahim pun bersujud kepada Allah. Ini tanda seorang yang bersyukur itu adalah dengan bersujud diantaranya ya. Bagaimana sunnahnya syariat sujud syukur, karena telah dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Allah berfirman kepadanya, yaitu aku telah mengabulkan permohonanmu dengan lahirnya Ismail. Aku melimpahkan barokah kepadanya dan kembang biakan keturunannya dalam jumlah yang sangat banyak. Akan lahir 12 darinya, 12 itu pembesar yang semuanya aku jadikan sebagai pemimpin yang besar. Tuh ada 12 itu ya, pembesar dari Bani Israel. Itu ada diantaranya yang keturunan Nabi Ishak, juga ada dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Ini juga kabar gembira bagi umat yang besar,
yaitu diantaranya umat Islam. Ke-12 orang tersebut adalah 12 Khulafaur Rasyidin yang telah diberitakan dalam hadis. Nah, ini yang dari keturunan Ismail ya. Hadisnya dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi, beliau bersabda, akan ada 12 amir, pemimpin ya. Nah, itu akan diberitakan 12 pemimpin dari Khulafaur Rasyidin ya. Bukan khulafa orang Syiah ya. Kalau khulafa orang Syiah itu kan pasti akan berbeda silsilahnya. Ya. Sampai dilebih-lebihkan keturunan Husain gitu kan. Syiah mah gitu ya. Dilebihkan turunannya jadi pemimpin setelahnya. Bahkan itu tercatat dalam kitab-kitab Syiah itu ya. Di apa yang diterangkan Sadian waktu di Warasatul itu ya. Pernah itu di Usul Kafi namanya itu ya. Kalau nggak salah itu. Usul Kafi itu menerangkan bagaimana keturunan Syiah itu. Wah, dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Husain, nanti turun lagi terus sampai imam mereka. Nah, itu yang diada-adakan dan lebih masyhur itu ya. Sekarang itu kita lihat di buletin-buletin itu ya, di buletin apa itu At-Tanwir ya. Nah, diterangkan juga oleh Ustadz Dian itu bagaimana itu lebih masyhur imam-imam yang 12 itu. Nah, kita lebih diingatkan yang itu daripada Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Ali gitu kan. Itu lebih diingatkan yang 12 pemimpin Syiah ternyata. Nah, itu ajaran Syiah itu sudah menjamur ya. Sampai segitunya. Karena itulah bagaimana peringatan dari Nabi kita terhadap orang-orang yang menyimpang tersebut. Karena itu kita harus ingat gitu ya. Siapa aja 10 orang yang masuk surga, yang dijamin masuk surga. Kita harus ingat gitu. Setidaknya kita tahu hadisnya gitu. Jangan sampai ketika ditanya sahabat ini kita tidak tahu. Nah itu ya, kebanyakan di kita mungkin lebih tahu pemain bola daripada para sahabat. Pemain bola silsilahnya apa, dari anaknya, bapaknya siapa, terus penggemarnya siapa, idolnya siapa, itu hafal pemain bola mah. Para sahabat nggak pada hafal kita. Ya. Utsman. Paling yang besar-besar aja yang kita tahu ya. Jadi sahabat yang kecil kita nggak tahu gitu. 4 yang baru menjadi. Ya, yang jadi. Sahabat yang jago. Ya. Kadang masalah dunia itu lebih tahu ya, tapi wahum anil akhiratihum ghafilun gitu ya. Masalah akhirat lebih lalai justru. Nah, inilah konspirasi ya. Selain konspirasi orang Yahudi, juga konspirasi orang-orang yang membenci Islam gitu ya, fobia terhadap Islam. Entah dengan namanya Islam liberal, pluralisme dan seterusnya. Terus difobiakan sehingga umat agamanya termasuk jauh dari para salafus sholih yang dulu gitu ya. Termasuk jauh dari ajaran sunnah. Akhirnya
dijelek-jelekan, Wahabi begini, Wahabi begitu. Nah kan dijelek-jelekan Wahabi itu siapa gitu ya. Yang sebenarnya tidak jelas perkataan mereka terhadap Wahabi ya. Atau terkadang mereka terhadap Wahabi itu tidak suka ya, membenci dan sebagainya. Padahal tidak seperti apa yang mereka katakan terhadap Wahabi gitu. Nah itu konspirasi-konspirasi seperti itu ya. Kayak di kita kadang ustadz-ustadz yang terkenal suka menjelek-jelekan Wahabi gitu ya. Itu ada di YouTube gitu ya. Ada itu. Ustadz-ustadz terkenal malah dijelek-jelekin Wahabi gitu ya oleh mereka. Nah, itu kan konspirasi yang menjauhkan dari ajaran Islam. Padahal telah diterangkan ya bahwa dalam surah Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwah gitu. Setiap mukmin itu adalah saudara kita. Mau ajarannya apa gitu ya. Selama akidahnya sama, tidak beda antara rukun iman dan rukun Islam, itu adalah saudara kita. Mau yang berorganisasi yang ormas, mau yang misalnya dengan label Wahabi gitu ya, dikatakan oleh mereka, atau juga dengan label-label tertentu gitu ya, Asy'ari gitu ya, Asy'ari yang benar tentunya ya, Asy'ari yang sudah benar-benar taubat dari ajarannya, bukan Asy'ari yang menakwilkan sifat Allah ya. Karena ada kan ajaran Asy'ari itu ada terpecah gitu ya. Ada Asy'ari yang suka menjelek-jelekan atau menakwil sifat Allah gitu ya. Ada yang Asy'ari yang lurus, yaitu merujuk pada Asy'ariyah, Imam Asy'ari yang sudah bertobat, sudah rujuk gitu ya. Nah itu sama, itu juga semuanya Muslim gitu. Yo, kenapa mudah yang itu? Ya itu. Iya. Iya itu. Iya itu. Nah gitu, beda sedikit aja kan, udah langsung bisa besarkan gitu ya. Dikatakan mengajarkan kesesatan atau gimana gitu kan. Wah. Iya. Makanya itu emang seperti yang dikatakan oleh guru-guru kita juga jangan mudah membid'ah-bid'ahkan tanpa dalil gitu ya. Atau dengan hawa nafsu kita mudah menganggap orang lain bid'ah gitu ya. Padahal kita kadang kurang ilmu ya terhadap dalil, menyatakan orang lain bid'ah mungkin. Nah itu ya. Kan yang namanya ijtihad itu bisa beda-beda gitu. Kecuali kalau jelas bid'ahnya itu seperti bid'ahnya orang Syiah ya jelas itu mah. Bid'ahnya akidahnya gitu ya jelas. Bid'ah fikihnya itu jelas gitu kan, orang Syiah jelas. Iya, beda syahadat itu kan jelas. Beda. Iya. Ditambahan itu kalau orang Syiah itu syahadatnya dengan syahadat ke Ali itu yang ketiga. Iya. Ya. Makanya kalau di Syiah itu takbirnya paling banyak daripada Ahlussunnah. Tahiyat wae takbir Syiah mah. Tahiyat terus apa itu? Iftiras takbir mereka Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbarnya bukan Allahu Akbar membesarkan Allah, malah Allahu Akbarnya mendoakan kejelekan bagi para sahabat. Nah, itu orang Syiah itu. Ya. Karena itu kalau beda sedikit, cuman beda ya sholat gitu ya. Beda misalnya ada yang di dada gitu ya, sidakap, ada yang di perut, ya itu kan beda sedikit, jangan jadi masalah gitu kan. Apalagi selama ada dalil yang menyatakannya, ada keterangannya. Apalagi dengan sebab-sebab kedengkian gitu ya. Nggak suka ajaran sunnah melaju gitu ya, atau nggak suka ajaran yang benar
ke pelosok-pelosok gitu ya. Nah itu kedengkian, kadang kebencian gitu ya. Itulah yang disampaikan oleh para fobia Islam. Nah inilah yang harus kita kenal. Dengan hikmahnya kita mempelajari sirah-sirah para nabi. Kita kenal siapa orang-orang yang solih gitu. Walladzina taba'uhum bi ihsan gitu. Orang-orang yang menaati dengan baik. Semuanya dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tuh. Orang yang taat kepada ajaran Islam itu Allah meridhoinya dan mereka juga ridho terhadap apa yang diembannya dari Allah gitu. Ya, Syiah mah bukan Islam lagi ya, itu Syiah mah. Munafik sesat itu. Ya sesat bahasa lembut teman non muslim gitu ya. Kafir gitu kan. Ya. Rukun Islam Syiah itu 12 gitu ya. Kajiannya dihapus bukan Ya. karena apa? Ternyata disebut firqah. Nah itu firqah yang 73. Bukan NU Muhammadiyah. Iya, tapi Islam yang Sakit perang Iran-Irak teh baheula kan? Orang Irak teh mari kita bunuh setan-setan. Orang Iran teh mari kita bunuh iblis-iblis, bari setan yang iblis ke. Kan salah sianya. Iya. Sakit perang. Nah, masaknya itu dikemur-kemurkan oleh orang-orang liberal gitu. Sudahlah jangan ya kata orang liberal teh sudahlah jangan membahas akidah gitu, jangan membahas sirah lah gitu. Nanti bisa ada kebencian gitu kan gitu jadinya. Ada juga nih orang liberal dekat sini juga, saya kurang tahu itu ya kepercayaan gimana gitu. Cuman pernah nyerita ke masyarakat gitu ya, sempat gitu ya selewat gitu ya mendengar, wah ya yang di YouTube juga kan. Musuh Islam itu PKI dan liberal. Iya. Liberal jangan PKI. Itu orang PKI. Ya, dia kaum liberal, Islam liberal disebutnya PKI, bisa yang PKI. Musuh kita karena musuh Islam PKI yang sama liberal. Nah inilah bagaimana silsilah yang diterangkan nantinya, silsilah dari keluarga Ibrahim gitu ya, itu keluarga yang solih itu ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang sirah para nabi, dan hari besok kita lanjut lagi tafsir surah Al-Baqarah di ayat yang 105 ya. Assalamualaikum fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.